Saat ini kita mengenal Nintendo sebagai raja handheld gaming. Dari Game Boy hingga Nintendo Switch, mereka selalu menghadirkan pengalaman bermain yang revolusioner. Tapi bagaimana jika sebelum semua itu ada sebuah perangkat sederhana yang mengawali segalanya? Sebuah perangkat kecil dengan layar LCD monokrom lalu hanya bisa memainkan satu game dan juga berfungsi sebagai jam. Ini adalah Game & Watch, cikal bakal dari handheld gaming modern. Tanpa Game & Watch, mungkin kita tidak akan pernah melihat Game Boy. Bahkan bisa jadi konsep gaming portable tidak akan seperti yang kita kenal sekarang. Tapi bagaimana semua ini dimulai? Siapa sosok jenius di baliknya? Dan bagaimana perangkat sederhana ini bisa mengubah industri video game selamanya? Mari kita telusuri perjalanan Game & Watch dari awal kemunculannya hingga menjadi salah satu perangkat paling berpengaruh dalam sejarah gaming. Nintendo bukanlah perusahaan yang baru muncul di era video game. Faktanya, perusahaan ini telah berdiri jauh sebelum era digital, tepatnya pada tahun 1889. Saat itu, Nintendo bukanlah pembuat konsol atau game, melainkan perusahaan kecil di Kyoto, Jepang yang memproduksi kartu permainan tradisional Jepang yang dikenal sebagai Hanafuda. Kartu buatan Nintendo begitu populer, bahkan menjadi favorit para penjudi dan rumah kasino di Jepang. Selama beberapa dekade, Nintendo berkembang pesat di bisnis ini, hingga akhirnya di pertengahan abad ke-20 semuanya mulai berubah. Memasuki tahun 1965, permintaan terhadap kartu permainan mulai menurun drastis. Masyarakat Jepang kini memiliki lebih banyak pilihan hiburan, mulai dari permainan arcade hingga aktivitas sosial seperti bowling. Nintendo yang selama puluhan tahun bergantung pada bisnis kartu mulai mengalami kesulitan finansial. Mereka tahu bahwa jika ingin bertahan, mereka harus berinovasi. Dan saat itulah seorang pria bernama Gunpei Yokoi masuk ke dalam cerita. Gunpei Yokoi awalnya hanyalah seorang teknisi biasa di Nintendo. Namun ia memiliki bakat luar biasa dalam menciptakan perangkat mekanik yang unik dan menghibur. Melihat potensi ini, Presiden Nintendo saat itu Hiroshi Yamauchi menugaskan Yokoi untuk mengembangkan produk-produk baru. Perlahan Nintendo mulai beralih ke industri mainan elektronik. Salah satu produk pertama mereka adalah Beam Gun, sebuah pistol mainan yang bisa menembakkan sinar cahaya ke target. Meskipun sederhana, Beam Gun menjadi sangat populer dan menandai awal dari perjalanan Nintendo dalam dunia elektronik. Kadang ide brilian muncul di saat yang tak terduga. Begitulah yang terjadi pada Gunpei Yokoi, sosok di balik lahirnya handheld gaming pertama di dunia. Suatu hari di akhir tahun 1970-an, saat sedang berpergian dengan kereta, Yokoi memperhatikan seorang pria yang tampak bosan. Untuk mengisi waktu, pria itu memulai menekan-nekan tombol kalkulatornya, mengetik angka secara acak seolah-olah sedang bermain sesuatu. Pemandangan sederhana ini memicu sebuah pemikiran dalam benak Yokoi. Bagaimana jika ada perangkat kecil yang bisa dimainkan kapan saja, di mana saja untuk menghabiskan waktu? Berbekal ide ini, Yokoi mulai mengembangkan konsep sebuah perangkat game portable. Ia ingin sesuatu yang kecil, ringan, mudah digunakan, dan yang paling penting murah untuk diproduksi. Untuk mewujudkan visinya, Nintendo bekerja sama dengan Sharp, perusahaan elektronik yang saat itu dikenal dengan teknologi layar LCD mereka. Sharp memiliki pengalaman dalam membuat layar kalkulator, dan teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk menciptakan sebuah perangkat gaming sederhana namun inovatif. Alih-alih menggunakan layar yang menampilkan grafik kompleks, perangkat ini akan menggunakan gambar-gambar statis yang bisa berganti posisi untuk menciptakan ilusi gerak. Dengan sistem ini, daya yang digunakan sangat kecil, memungkinkan perangkat bertahan lama hanya dengan baterai jam tangan. Setelah berbulan-bulan pengembangan, akhirnya pada tahun 1980 Nintendo merilis handheld gaming pertamanya, yaitu Game & Watch. Perangkat ini menghadirkan konsep revolusioner pada masanya. Tidak seperti arcade atau konsol rumahan yang membutuhkan layar besar dan daya listrik tinggi, Game & Watch hadir dalam bentuk kecil dan ringan dengan layar LCD statis yang menampilkan animasi berbasis pergantian gambar. Alih-alih menggunakan grafik yang kompleks, setiap game hanya menampilkan serangkaian
rangkaian gambar diam yang berubah posisi dengan cepat untuk menciptakan ilusi gerak. Teknologi ini diadaptasi langsung dari layar kalkulator dan menjadi solusi pintar untuk menghemat daya. Selain itu, Game & Watch hanya menggunakan baterai jam tangan, membuatnya lebih hemat energi dibandingkan perangkat elektronik lain pada masanya. Harga jualnya pun relatif terjangkau, sekitar 5.800 yen saat pertama kali dirilis. Jika disesuaikan dengan inflasi, ini setara dengan sekitar 900 ribuan rupiah di masa kini. Nama Game & Watch sendiri bukan tanpa alasan. Perangkat ini memiliki dua fungsi utama, bisa digunakan untuk bermain game sekaligus berfungsi sebagai jam digital. Ini menjadikannya bukan hanya sekedar alat hiburan, tetapi juga perangkat multifungsi yang praktis bagi penggunanya. Kesuksesan Game & Watch meledak di pasaran. Nintendo merilis 60 model berbeda antara tahun 1980 hingga 1991 dengan berbagai desain dan game unik di setiap perangkatnya. Dalam kurun waktu tersebut, Game & Watch berhasil terjual lebih dari 43 juta unit di seluruh dunia, menjadikannya salah satu perangkat game paling laris pada masanya. Dengan kesuksesan luar biasa dari Game & Watch pertama, Nintendo tidak ingin berhenti di satu model saja. Mereka terus berinovasi, menghadirkan berbagai seri dengan fitur baru yang semakin menarik. Semua berawal dari Silver Screen Series yang dirilis pada tahun 1980. Seri ini merupakan generasi pertama Game & Watch dengan 5 game awal. Ada Ball, ada Flagman, Vermin, Fire, dan Judge. Game-game ini memiliki konsep yang sederhana, tetapi sangat adiktif dan sukses besar di pasaran. Tahun berikutnya, Nintendo meluncurkan Gold Screen Series. Selain tampilan yang lebih premium dengan warna emas, seri ini juga memperkenalkan game yang kini menjadi barang koleksi langka, yaitu Headache. Game ini dikenal dengan nama Headache di Inggris, sementara di negara lain disebut Helmet. Perubahan nama ini dilakukan karena helmet dianggap sebagai istilah yang kurang pantas di Inggris. Pada tahun 1981 hingga 1982, Nintendo merilis Widescreen Series yang membawa perubahan besar dalam desain Game & Watch. Layarnya lebih lebar, memberikan ruang lebih besar untuk gameplay yang lebih menarik. Seri ini juga mulai memasukkan karakter dari berbagai franchise terkenal seperti Popeye, Mickey Mouse, dan Snoopy Tennis. Masuknya karakter-karakter populer ini membantu memperluas daya tarik Game & Watch tidak hanya terbatas untuk gamer, tapi juga mencakup penggemar kartun dan komik. Kemudian pada tahun 1982, Nintendo memperkenalkan Multi-Screen Series, sebuah inovasi besar yang membawa Game & Watch ke level berikutnya. Salah satu model paling ikonik dalam seri ini adalah Donkey Kong yang menggunakan desain clamshell atau dua layar lipat, sebuah konsep yang bertahun-tahun kemudian menjadi inspirasi bagi Nintendo DS. Di tahun 1983, Nintendo mencoba sesuatu yang berbeda dengan Tabletop Series dan Panorama Series. Perangkat ini lebih besar dan menggunakan cermin reflektif untuk memproyeksikan gambar ke layar, menciptakan tampilan yang lebih berwarna dibandingkan Game & Watch sebelumnya. Namun meskipun inovatif, seri ini tidak sepopuler model standar karena ukurannya yang tidak sepraktis Game & Watch biasa. Pada tahun 1984, Nintendo memperkenalkan Micro Versus System yang memungkinkan dua orang bermain dalam satu perangkat. Seri ini memiliki dua controller kecil yang tersimpan di dalam perangkat dan bisa ditarik keluar untuk bermain bersama teman. Salah satu game paling populer di seri ini adalah Donkey Kong 3 yang memungkinkan dua pemain saling berhadapan dalam duel yang seru. Pada tahun 1986, Nintendo meluncurkan Crystal Screen Series, sebuah seri unik yang memiliki layar transparan. Gimik utama dari perangkat ini adalah memungkinkan pemain melihat apapun yang ada di belakang layar, memberikan pengalaman visual yang unik. Meskipun inovatif, seri ini kurang sukses di pasaran dan hanya 3 model yang pernah dirilis sebelum akhirnya dihentikan. Dalam kurun waktu lebih dari 1 dekade, Nintendo terus bereksperimen dengan berbagai desain dan fitur unik Game & Watch. Meskipun beberapa seri lebih sukses dibandingkan yang lain, tidak bisa disangkal bahwa perangkat ini telah membuka jalan bagi era handheld gaming yang kita kenal sekarang. Meskipun Game & Watch tampak sederhana dibandingkan konsol modern, perangkat ini membawa inovasi besar yang masih bisa kita lihat hingga hari ini. Salah satu terobosan terbesar datang dari Game & Watch Donkey Kong yang dirilis pada tahun 1982. Perangkat ini memperkenalkan D-pad atau Directional Pad, sebuah desain tombol navigasi berbentuk plus yang memungkinkan pemain mengontrol karakter dengan lebih presisi. Desain ini kemudian diadopsi oleh Nintendo Entertainment System atau NES dan menjadi standar dalam hampir semua controller konsol yang ada hingga saat ini.
ini. Bisa dibilang tanpa Game & Watch Donkey Kong, mungkin kita tidak akan memiliki controller dengan D-pad seperti yang kita kenal sekarang. Namun, tidak semua inovasi Game & Watch berjalan mulus. Pada tahun 1980-an, industri video game mengalami krisis besar. Banyaknya produk game berkualitas rendah di pasaran, terutama di Amerika Serikat, menyebabkan menurunnya minat konsumen. Dalam periode 1983 hingga 1985, beberapa varian Game & Watch yang lebih eksperimental seperti tabletop series, panorama screen, dan crystal screen mengalami penjualan yang kurang baik. Namun, di tengah krisis ini, Nintendo sudah menyiapkan rencana besar untuk mengubah dunia video game. Pada tahun 1985, Nintendo merilis Nintendo Entertainment System atau NES di Amerika Serikat. Konsol ini bukan hanya menyelamatkan industri video game, tetapi juga menjadikan Nintendo sebagai pemimpin utama di dunia game. Namun, kesuksesan NES hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Pada tahun 1989, Gunpei Yokoi kembali membuat gebrakan dengan menciptakan perangkat handheld gaming yang benar-benar menggantikan Game & Watch, yaitu Nintendo Game Boy. Berbeda dengan Game & Watch, Game Boy menggunakan cartridge yang bisa diganti, memungkinkan pemain memainkan berbagai game dalam satu perangkat. Dengan layar monokrom hijau yang khas dan daya tahan baterai yang cukup lama, Game Boy langsung menjadi fenomena global dan terjual lebih dari 118 juta unit di seluruh dunia. Dengan kesuksesan Game Boy, era Game & Watch pun perlahan berakhir. Namun, pengaruhnya tetap terasa bukan hanya di Nintendo, tetapi di seluruh dunia gaming. Tanpa Game & Watch, tidak akan ada Game Boy, Nintendo DS, atau bahkan Nintendo Switch seperti yang kita kenal sekarang. Perangkat kecil ini mungkin tampak sederhana, tetapi dampaknya pada industri video game benar-benar luar biasa. Meskipun era Game & Watch telah berlalu, Nintendo tetap menghargai warisannya dengan berbagai perilisan ulang. Pada tahun 2010, mereka merilis edisi spesial untuk memperingati 30 tahun Game & Watch. Dan pada 2020 sampai 2021, mereka kembali menghadirkan Game & Watch Super Mario Bros. Serta Game & Watch The Legend of Zelda untuk merayakan ulang tahun ke-35 kedua franchise tersebut. Selain itu, pada tahun 1998, seri Nintendo Mini Classics membawa kembali beberapa game dari Game & Watch dalam versi mini. Dan setahun sebelumnya, pada tahun 1997, Game & Watch Gallery resmi dirilis untuk Game Boy, membuat Game & Watch bisa dimainkan dari perangkat ini. Dari perangkat kecil dengan satu game bawaan hingga menjadi fondasi bagi handheld gaming modern, Game & Watch telah meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus dalam sejarah video game. Tanpa inovasi dari perangkat ini, mungkin Game Boy, Nintendo DS, atau bahkan Switch tidak akan pernah ada. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah memainkan Game & Watch atau mungkin pernah punya perangkat ini? Bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian suka konten-konten kayak gini. Jika kalian tertarik dengan video seperti ini dan ingin tahu kemana PopCap Game sekarang, kalian bisa klik thumbnail yang muncul di layar. Dan sampai jumpa beberapa saat lagi.